Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen 3 modul 5 yaitu medan magnet dalam solenoida. Pada segmen 3 ini kita akan membahas terkait tujuan, alat dan bahan, teori dasar, data dan pengolahan, soal analisis, dan juga format laporan. Terdapat 4 tujuan dari modul 5 ini. Yang pertama adalah menentukan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara medan magnetik dengan jumlah lilitan persatuan panjang solenoida. Yang ketiga adalah menentukan tetapan permeabilitas atau mu0 eksperimen. Dan yang terakhir adalah menentukan besar medan magnet di dalam dan juga di luar solenoida. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada modul 5 ini ada Lapquest interface, satu daya DC variabel 3 ampere, ampermeter, sensor medan magnetik, satu set kabel-kabel penghubung, solenoida slinky dan juga dudukannya, serta rheostat. Untuk teori dasar sendiri yang digunakan pada modul 5 ini, kita akan membahas terkait solenoida yang merupakan sebuah kumparan yang terbuat dari seutas kawat yang dililitkan sehingga akan berbentuk spiral dengan panjang dan juga jumlah lilit tertentu. Ketika arus listrik tersebut dialirkan kepada solenoida, maka akan timbul medan magnet induksi. Medan magnet induksi ini merupakan jumlah vektor medan-medan tiap lilitan. Apabila kita asumsikan bahwa panjang solenoida jauh lebih besar daripada diameternya, maka berdasarkan hukum Ampere, besar medan magnetik pada pusat solenoida dapat dinyatakan dalam persamaan 1. Apabila besarnya medan magnet yang kita ukur di solenoida itu kita ukur di ujung solenoida, maka kita akan mendapatkan besar medan magnet dengan menggunakan persamaan 2. Pada percobaan pertama, kita akan mengetahui hubungan besar medan magnet dalam solenoida dengan arus listrik. Pada percobaan pertama, kita menggunakan panjang solenoida yang konstan yaitu 1 meter, namun kita akan memvariasikan arus listrik yang mengalir pada solenoida. Yang pertama kita akan menggunakan arus listrik 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,3 ampere, dan seterusnya hingga 1 ampere. Dengan interval arus listrik yang diberikan adalah 0,1 ampere. Sehingga dalam percobaan pertama kita akan mendapatkan 10 data hasil pengukuran. Di setiap pengukuran kita akan menghitung besar medan magnet yang terdapat pada solenoida tersebut. Setelah kita mendapatkan 10 data pengukuran, kita akan melakukan regresi linear. Dengan sumbu X adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan sumbu Y adalah besar medan magnet yang terukur dalam satuan militesla. Selanjutnya, kita akan mendapatkan fungsi garis sebagai berikut. Berdasarkan nilai gradien tersebut, kita akan menghitung nilai mu0 hasil eksperimen, yaitu sebagai berikut. mu0 sama dengan gradien dibagi N, dengan N adalah jumlah lilitan. Selanjutnya, kita akan membandingkan berapa besar galat atau error yang kita dapatkan ketika kita menghitung mu0 eksperimen dan juga mu0 referensi dengan menggunakan persamaan berikut. Pada percobaan 2, kita akan mengetahui bagaimana hubungan kuat medan magnet dalam solenoida dengan jumlah kumparan. Pada percobaan 2, kita akan memvariasikan panjang solenoida dengan interval 0,1 meter yang dimulai dari 0,6 meter hingga 1,5 meter. Sehingga pada percobaan kedua ini kita juga akan mendapatkan 10 data pengukuran. Sebelumnya kita juga perlu mengetahui berapa nilai N per L atau jumlah lilitan persatuan panjangnya. Lalu kita catat dalam logsheet. Dan setelah kita mencatatnya, kita akan mengukur berapa besar medan magnet yang terukur di setiap panjang solenoida ini. Sama seperti percobaan pertama, selanjutnya apabila kita telah mendapatkan 10 data hasil pengukuran, kita akan melakukan regresi linear dengan sumbu X adalah N per L,
atau lilitan persatuan panjang, dan sumbu Y adalah besar medan magnet yang terukur, yaitu dalam satuan militesla. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung besarnya mu0 eksperimen, yaitu gradien per besarnya arus. Arus listrik yang digunakan pada percobaan 2 ini bersifat konstan, yaitu 1 ampere. Setelah kita mendapatkan nilai mu0 eksperimen, selanjutnya kita akan menghitung error dari mu0 eksperimen dan juga mu0 referensi dengan rumus sebagai berikut. Pada percobaan 3, kita akan mengetahui bagaimana distribusi besar medan magnet di dalam dan juga di luar solenoida. Pada percobaan ini, kita terdapat 2 tabel. Tabel yang pertama adalah kita melakukan pengukuran besar medan magnet di dalam dan di dalam solenoida ketika tanpa arus dan juga dengan menggunakan arus. Ketika kita melakukan pengukuran besar medan magnet tanpa arus, kita perlu mematikan catu daya yang terhubung. Selanjutnya, kita tulis berapa besar medan magnet yang terukur ketika tanpa arus dan juga ketika menggunakan arus. Arus yang digunakan pada percobaan 3 adalah 1 ampere. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan 10 data pengukuran pada tabel 1, kita melanjutkan ke pengerjaan tabel 2, yaitu kita akan mengukur besar medan magnet di luar solenoida, yaitu di ujung sebelah kanan dan juga di ujung sebelah kiri solenoida. Sama seperti tabel sebelumnya, kita akan menghitung besar medan magnet tanpa arus dan juga menggunakan arus. Sehingga apabila percobaan 3 telah selesai dilaksanakan, maka tabel lengkapnya akan seperti ini. Berikut adalah format laporan pada modul 5.